Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar kembali bersama Ibu Lenita. Sebelum memulai pelajaran, anak-anak ibu harapkan sudah menyediakan buku tema 2, Menyayangi Tumbuhan dan Hewan. Dan sebelum memulai pelajaran, anak-anak juga harus berdoa terlebih dahulu. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, sekarang kita masuk pada pelajaran tema 2, Menyayangi Tumbuhan dan Hewan. Pada pelajaran subtema 1, Manfaat Tumbuhan bagi Manusia. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang kedua, siswa dapat menemukan pesan dari dongeng, pengembara, dan sebuah pohon. Yang ketiga, siswa dapat menemukan arti penting berterima kasih kepada sesama sebagai wujud pengamalan sila pertama Pancasila. Yang keempat, dengan membaca lirik lagu, siswa dapat menyanyikan lagu dengan pola irama sederhana. Oke, nah sekarang kita masuk dalam materi manfaat tumbuhan bagi manusia. Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi manusia dan hewan. Apakah anak-anak tahu manfaat tumbuhan? Ya, benar. Manfaat tumbuhan adalah sebagai sumber makanan. Yang kedua, sebagai bahan pakaian. Yang ketiga, sebagai peralatan rumah tangga. Yang keempat, sebagai bahan baku industri. Yang kelima, sebagai untuk kesehatan. Yang keenam, sebagai keindahan. Nah, ada satu tumbuhan yang semua bagian dari tumbuhan itu dapat digunakan oleh manusia. Apakah anak-anak tahu nama tumbuhannya? Iya, benar, pohon kelapa. Nah, semua bagian dari pohon kelapa itu bisa digunakan oleh manusia. Batang pohon kelapa bisa digunakan sebagai bahan bangunan atau bisa dijadikan sebagai jembatan. Air kelapa yang muda itu bisa dijadikan minuman untuk pelepas dahaga. Buah kelapa yang sudah tua itu dagingnya bisa diambil dijadikan sebagai santan. Nah, tulang dari daun kelapa itu bisa dijadikan jadi sapu lidi. Sementara daun kelapa yang muda itu bisa dijadikan hiasan untuk pesta atau janur pada pesta. Dan juga bisa dijadikan hiasan pada gapura pada saat acara 17 Agustus. Nah, jadi manfaat pohon kelapa itu sangat banyak ya untuk kehidupan manusia. Dayu senang membaca dongeng. Dayu ingin membaca sebuah dongeng. Nah, dongeng yang akan dibacakan oleh Dayu adalah Pohon Apel yang Tulus. Nah, mari kita sama-sama menyimak dongeng Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku, Ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang. Anak itu lalu pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi.
laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah bersama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, Kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tuaku adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, Kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Sudah menyimak dongeng pohon apel yang tulus. Manfaat pohon apel di dalam dongeng tadi yang pertama adalah sebagai bahan bangunan. Dahan dari pohon apel diambil oleh si orang anak laki-laki untuk membangun rumahnya. Nah, kemudian manfaatnya adalah memberi kesejukan ataupun oksigen. Tadi si anak laki-laki bersandar dan beristirahat di bawah pohon apel yang sudah tua. Selain itu, apakah masih ada lagi manfaat dari pohon apel? Ya, ada. Buah apel itu bisa dimakan. Apakah anak-anak tahu pengertian dongeng? Ya, dongeng adalah cerita hayalan yang bukan sesungguhnya atau tidak benar-benar terjadi. Ya, ketika kita membaca dongeng, di sana ada pesan yang disampaikan dalam dongeng yang disebut sebagai amanat ataupun pesan moral. Nah, sewaktu kita membaca dongeng, di dalam dongeng itu juga ada unsur-unsur dongeng. Nah, yang pertama adalah tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang ada di dalam dongeng. Latar artinya tempat dan waktu suasana di dalam dongeng. Watak tokoh artinya sifat tokoh di dalam dongeng. Alur artinya rangkaian peristiwa dalam dongeng. Pesan atau amanat artinya pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng terhadap pembaca. Nah, ketika membaca dongeng, kita juga membacanya dengan nyaring. Membaca nyaring artinya membaca dengan suara keras dan jelas. Nah, Dayu dan teman-temannya sedang berdiskusi tentang dongeng di halaman rumah. Dayu dan teman-temannya ingin membaca dongeng. Mereka ingin membaca dengan nyaring. Nah, anak-anak bisa perhatikan ketika ibu membacakan dongeng dengan nyaring. Pengembara dan sebuah pohon. Pengarang Aesop. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali?" Nah, tadi kita sudah mendengarkan tentang si pengembara dan sebuah pohon. Pesan apakah yang bisa anak-anak temukan di dalam dongeng tadi? Ya, benar.
Pesannya adalah kita tidak boleh lupa berterima kasih dan juga bersyukur. Bersyukur itu merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, berterima kasih itu tidak hanya dilakukan kepada manusia. Berterima kasih juga bisa dilakukan kepada tumbuhan dan hewan. Nah, bagaimanakah cara kita berterima kasih kepada manusia? Yaitu dengan cara tidak lupa mengucapkan terima kasih setelah dibantu atau ditolong. Jika kepada tumbuhan, bagaimana cara kita berterima kasih? Yaitu dengan cara merawat tanaman. Kepada hewan, cara kita berterima kasih yaitu dengan cara melindungi atau memberinya makan. Dayu banyak pohon tomat. Dayu senang membantu ibu merawat pohon tomat. Pohon tomat yang muda berwarna hijau. Tomat yang sudah masak berwarna merah. Anak-anak bisa perhatikan gambar Dayu ketika merawat pohon tomat di samping rumahnya. Nah, Dayu dan temannya juga ingin pergi bertamasya. Ketika mereka bertamasya, Dayu melihat pohon cemara. Nah, apakah anak-anak tahu manfaat dari pohon cemara? Ya benar, manfaat pohon cemara itu adalah sebagai membuat perabot rumah tangga. Nah, ketika melihat pohon cemara, Dayu teringat akan lagu Cemara. Kemudian, Dayu juga ingin bernyanyi. Nah, sebelum bernyanyi, Dayu belajar tentang pola irama. Pola irama artinya adalah panjang pendeknya bunyi. Kita sudah belajar tentang pola irama. Sekarang, mari kita bernyanyi lagu Cemara. Nah, anak-anak ikuti ibu guru ya bernyanyi. Kita belajar kembali bersama Ibu Lenita. Sebelum memulai pelajaran, anak-anak sudah menyediakan buku tema terlebih dahulu dan juga anak-anak sudah berdoa. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai sumber makanan dan juga sebagai sumber bahan baku industri dan lain sebagainya. Dan juga kita sudah belajar tentang dongeng dan tokoh-tokoh yang terdapat di dalam dongeng. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pelajaran tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tahukah anak-anak, Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan apa sajakah yang ada di Indonesia? Nah, yang pertama, sayuran. Contohnya yaitu bayam, pakcoy, kangkung, buncis, dan lain sebagainya. Yang kedua, tanaman obat. Ini contohnya jahe merah, kencur, kumis kucing, serai, dan lain sebagainya. Tanaman buah, contohnya mangga, pisang, durian, alpukat, dan lain sebagainya. Dan ada juga tanaman hias. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman berbunga maupun
tanaman tidak berbunga. Tanaman hias dimanfaatkan untuk menghias taman-taman, ataupun di rumah, di kantor, di sekolah, dan juga di tempat umum. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu, banyak bunga yang ditanam di dalam pot. Dayu merupakan anak yang rajin dan senang membantu ibu dalam merawat bunga-bunga di dalam pot. Nah, suatu hari, Dayu merasa bingung. Dayu telah memecahkan pot kesayangan ibu. Nah, ketika tadi Dayu membantu ibu dalam merawat tanaman-tanaman ibu, Dayu tidak sengaja memecahkan pot kesayangan ibu. Apakah yang akan dilakukan Dayu? Apakah Dayu akan menyembunyikan pot yang pecah itu dari ibu? Apakah ada anak-anak yang tahu yang akan dilakukan oleh Dayu? Ya, benar. Meminta maaf. Dayu akan meminta maaf kepada ibu. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf dengan tulus. Meminta maaf itu juga perlu keberanian. Setelah kita meminta maaf, perasaan kita pun akan menjadi lega. Salah satu tumbuhan yang ada di Indonesia adalah bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam acara pernikahan. Suatu hari, Dayu, Edo, dan teman-temannya sedang berdiskusi. Mereka sedang berdiskusi tentang dongeng bunga melati. Setelah berdiskusi, mereka ingin memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng tersebut. Anak-anak, mari kita menyaksikan dongeng yang diperankan oleh Dayu dan teman-temannya yang berjudul Bunga Melati. Bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan, tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman ini. Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri.
Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, Melati. Aku minta maaf ya. Aku juga mau minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan dongeng yang diperankan oleh Dayu dan teman-temannya yang berjudul Bunga Melati. Di dalam dongeng tadi ada tokoh yang bernama Bunga Melati. Nah, sifat tokoh si Bunga Melati di dalam dongeng ini adalah seorang yang pemaaf. Nah, demikian dulu pelajaran kita pada hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat dipahami oleh anak-anak. Dan sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.